Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya bermakrifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Mun, dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang agama tauhid, agama yang satu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92, sesungguhnya agama ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Inilah kunci tauhid, agama yang satu sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, walaupun syariatnya berbeda-beda di dunia, karena beda zaman, beda bahasa, beda hukum, namun hakikatnya tetaplah satu, yaitu agama samawi, agama tauhid. Maka jangan sampai kita terpecah hanya karena perbedaan lahiriahnya saja, lahiriah duniawinya. Di atas semua perbedaan itu ada kesatuan ruhani, Tuhan yang satu, Rasul yang satu, dan tujuan ibadah yang satu. Maka kali ini saya ingin dijelaskan sama Mbah Mun tentang bagaimana sebenarnya agama samawi, agama yang satu. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bunyai. Ini bahasan yang sangat strategis yang bisa mempersatukan berbagai sudut pandang, bahwa ternyata Tuhan sendiri telah mendeklar bahwa ini adalah agama yang satu. Namun faktanya agama di dunia ini wujudnya beraneka ragam, pembawanya berbeda-beda, kitab sucinya berbeda-beda, dan lebih tragisnya lagi, umat terjebak ke dalam hal yang terbarukan tersebut. Inilah sesungguhnya dari hal tersebut bisa dengan mudah disimpulkan Bunyai. Itu artinya umat beragama di level terbarukannya, di level baharunya, di alam materinya. Padahal hakikatnya agama itu adalah spiritual. Jadi harus sampai kepada level rohaninya. Dan pada umumnya umat terjebak di situ. Istilahnya terjebak dalam nostalgia berspiritual. Junjungannya, nabinya, rasulnya sudah berganti, tetapi dia masih mengidolakannya. Dia masih fanatik buta. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan tarekat yang kita alami bersama, nabinya sama, bahkan jalur silsilahnya sama, nama tarekatnya sama, tetapi ketika ditinggal mursyidnya, dia tetap berpegang teguh kepada junjungannya yang terdahulu. Padahal sudah sangat jelas, nabi-nabi tergantikan setiap saat, silsilah kemursyiden juga tergantikan setiap saat. Itu kebanyakan umat terjebak dalam nostalgia spiritual. Karenanya kami dari Tarekat Arwah ingin menyampaikan sebuah gagasan atau mengajak kepada seluruh elemen umat beragama untuk saling mawas diri, untuk muhasabah, untuk bercermin diri bahwa Tuhan kita satu, sehingga jangan terjebak pada hal-hal yang sifatnya baharu. Kebetulan kami adalah penganut tarekat arwah yang cakupannya
ruang lingkup bahasanya ada di ruang-ruang ruhani, itulah alam qadim. Dan sebagaimana kita tahu, alam qadim adalah alam nur, alam ruh, alam cahaya. Dia alam partikel. Di situ tidak ada perbedaan karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai contoh, Rasul di alam qadim itu semuanya satu, karena bentuknya ruhani Rasul, walaupun penamaannya berbeda, tetapi dia entitas yang sama. Ruhani Rasul adalah frekuensi ilahiyah. Dia bisa ditangkap oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, bisa memahami, bisa mempersambungkan frekuensi tersebut. Kemudian contoh berikutnya, Kitabullah. Tuhan tidak pernah menyebut nama di alam tersebut, dan semuanya namanya masih genuine, yang kita kenal dengan nama Kitabullah, kitabnya Allah, bentuknya pun ruh, bentuknya partikel. Namun ketika mewujud di alam dunia, Kitabullah menjadi berbeda-beda. Ada yang namanya Taurat ketika didownload oleh Nabi Musa, atau menjadi Injil ketika didownload oleh Nabi Isa, dan menjadi Al-Quran ketika didownload oleh Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita pahami, kalau kita kesadarannya ada di alam qadim, maka sesungguhnya itu satu. Demikian halnya yang lainnya. Akhiratnya juga kan akhirat yang sama. Nerakanya neraka yang itu tuh juga. Surganya juga demikian. Coba kalau kita kesadarannya turun di alam dunia, sesungguhnya ini adalah kelucuan yang luar biasa. Andaikan ada makhluk lain di luar bumi ini, melihat manusia pasti terpingkal-pingkal bunyai. Begitu tahu keanekaragaman beragama di dunia ini, surga bagi suatu agama adalah neraka bagi agama yang lain. Padahal itu berasal dari wahyu yang sama. Hanya kurun waktunya yang berbeda, ruang dan waktunya berbeda, bahasanya berbeda, penamaannya berbeda. Itulah secara prinsip bunyai. Jadi kami dari Tarekat Arwah menawarkan sebuah pemahaman yang lebih genuine, yang lebih otentik, yaitu pada level partikel. Itulah alam qadim. Itulah agama tauhid, di situ bisa dipersatukan. Demikian bunyai. Nah, terkait dengan ini, Mbah Mun, bagaimana pengamalannya di dunia? Terkait dengan apa yang tadi Mbah Mun sampaikan. Monggo. Tentunya yang lebih presisi ya kami ambil dari perspektif agama Islam ya. Kita bisa memahami atau bisa menjembatani antar perbedaan sudut pandang tersebut. Kalau kita melihat di alam nyata kan sepertinya antar agama Yahudi dengan Islam, kemudian dengan Kristen, seakan-akan pinginnya berantem terus itu. Jadi yang ingin kami sampaikan dalam perspektif Islam itu dikenal dengan rukun iman. Rukun iman adalah manifestasi dari pelaksanaan agama yang tauhid. Rukun iman dimulai dari iman kepada Tuhan, Tuhannya pun satu, kemudian kepada malaikat, seluruh agama pun mengakui adanya malaikat. Malaikat adalah sebuah sistem pengaturan, walaupun mungkin penamaannya di dunia ini berbeda. Tetapi malaikat fungsinya adalah sebagai pengatur segala urusan. Kemudian rasulnya pun kalau paham ilmu ruhani, sebenarnya rasulnya pun sama. Karena itu sebuah frekuensi.
kitabnya pun kitab yang sama kalau kita memahami dalam perspektif kitab bulughnya. Kemudian di alam tersebut juga ada blueprint tentang semesta ini, atau yang dalam terminologi Islam disebut sebagai lauh mahfuz. Seluruh agama pun mempercayai itu, sudah ada ketentuannya di alam itu. Nah, menjadi berbeda karena apa, Bunyai? Berarti hilangnya kebersambungan tali ruhani antara dimensi materi di dunia ini dengan dimensi kodim di alam rohani. Jadi di situ permasalahannya itu. Jadi ini semoga bisa menggugah kesadaran seluruh umat beragama. Ketika kita tidak bisa menjembatani atau pemahaman kita atau kesadaran kita tidak bisa melihat perbedaan itu sebagai sebuah rahmat, maka berarti kita telah terputus kebersambungan rohaninya. Jadi itu ya efeknya. Agama sebagai rahmatan lil alamin pun menjadi tidak terbukti. Semestinya agama adalah menyatukan, dia rahmat bagi semesta. Jadi sudah sangat jelas, Bunyai, kalau dengan beragama kita menjadi terkotak-kotak, yang benar punyaku, yang lainnya salah. Bahkan kalau ini di breakdown lagi, dalam setiap agama pun mempunyai sekte-sekte, mempunyai aliran-aliran, mempunyai firqoh-firqoh, dan itu bahkan saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Jadi begitu, Bunyai, kalau agama dipandang dari perspektif barunya, perspektif alam duniawinya, maka selalu terjadi begitu. Bagaimana solusinya? Kami dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara menawarkan sebuah solusi, yaitu melalui aktivasi ruhani. Artinya, secara zahirnya silahkan masing-masing agama menjalankan syariatnya sesuai dengan ketentuannya. Tetapi di sisi lain manusia punya unsur ruh, yaitu ruhani kita, yang harus kita aktivasikan untuk dapat dipersambungkan ke alam rohani. Itulah yang dimaksud dengan konsep paralel multiverse. Karena manusia terdiri dari dua unsur, unsur jasad dan unsur ruhani. Dan orang awam tidak memahaminya bahwa kita sesungguhnya pun hidup di dua alam. Itulah kita, ketika kita sudah diaktifasikan ruhaninya, kita bisa berjalan dalam dua kesadaran tersebut. Jasad kita tentu berada di dunia ini mengikuti hukum-hukum kausalitas dunia, namun rohani kita bersambung ke alam qadim, ke alam ruhani. Dan dalam terminologi Islam itu disebut dengan tali wasilah. Tali wasilah adalah tali kebersambungan ruhani antara Allah di alam yang maha tinggi dengan manusia di alam dunia ini melalui adaptor dimensional. Itulah ruhani Rasul yang mengadaptasi alam ketuhanan dengan alam dunia ini. Kalau semua penganut agama mengenal ini, maka selesai sudah urusannya. Demikian, Bunyai. Ya, ini sebenarnya luar biasa ya, Mbah Mun. Implementasi dari iman yang sesungguhnya, yang secara tadi disampaikan secara tauhid, agama yang satu, agama tauhid adalah agama yang satu, dan implementasinya dari imannya itu sendiri adalah Tuhan yang satu, malaikat yang satu, kitab yang satu, ya kan? Kemudian secara syariatnya itu akan berbeda-beda, tetapi yang sesungguhnya adalah tetap kita berpegang pada rukun iman tadi, iman yang sama, dan dengan ketersambungan kepada Tuhan.
Untuk syariatnya di dunia, silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing, begitu Mbah Mon ya? Exactly. Ya. Kemudian wujudnya dari iman yang hidup adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu rahmat lil alamin. Kalau iman itu benar-benar hidup, maka wujudnya di dunia adalah rahmat Allah. Ini menegaskan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi tauhid yang sejati bukan hanya kesadaran pribadi, tapi harus memancar menjadi kasih sayang dan manfaat bagi seluruh makhluk. Inilah tafsir hidup dari rahmat lil alamin. Begitu ya, Mbah Mon? Exactly. Ya. Saya kira ini sangat menggugah kita semua bahwa di alam dunia ini sebenarnya adalah kembali lagi hanya fata morgana. Yang benar adalah tadi disampaikan Mbah Munajat bahwa kita beragama adalah agama yang satu, yang sejatinya Tuhan yang satu, dan seluruhnya tuntunan yang satu, yang kemudian ketika iman itu hidup akan mencapai rahmat dan alamin. Saya kira kalau kita dapat menjalankan seluruhnya ini, mengingat kembali, mungkin tidak akan terjadi perpecahan ya Mbah Mun ya. Kalau orang beragama sudah bersambung ya tidak bakal. Itu kan karena ego. Jadi ego di masing-masing pribadi, ego kelompok, ego sektoral, ego masing-masing agama. Kalau sudah pada manusia yang sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah, ya damai-damai saja, orang tuanya satu, kita hidup di alam yang satu, hukum duniawinya juga hukum dunia yang satu. Itu kita menjadi berbeda-beda karena mengikuti hukumnya manusia, perspektifnya manusia, cara pandang manusia. Coba kalau kita kembalikan kepada hukum-hukum Tuhan yang direpresentasikan di alam kodim, yang semuanya masih orisinil, masih bentuknya partikel dan gelombang. Jadi itu sungguhnya yang harus kita tingkatkan. Kita meningkat dari kesadaran bawah sadar, kemudian kesadaran di level sadar menjadi kesadaran di atas sadar. Itulah kesadaran rohani, kesadaran yang terbimbing oleh Tuhannya. Demikian Bu Nyai. Ini luar biasa sekali Mbah Munajat, bahwa pada prinsipnya kita sebagai manusia yang beragama adalah dapat mengimplementasikan iman kita sehingga betul-betul menjadi tujuan kita rahmat lil alamin. Saya kira itu intinya ya Mbah Mun ya, tetap tersambung dan tetap bisa mengaplikasikannya menjadi agama yang bermanfaat untuk seluruh alam tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat buat kita semua. Akhir kata, mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Billahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.